oleh Pak Bambang Sidi Praitno, SPDMCI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ada 3 bapak-bapak yang hadir, sisanya dihadiri oleh ibu-ibu, dan memang sudah lumrah biasanya seperti itu di setiap perkumpulan terkait dengan pendidikan, maka mayoritas ibu yang hadir. Alhamdulillah bapaknya nambah 1. Monggo Pak Wahyu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya. Nama saya yang ketiga Priyatno ya. Mungkin Bu Mika belum tahu, belum lihat aktenya. Ya, atau Bu Itia salah tulis. Oh gitu, salah tulis berarti ya. Istri sendiri salah nulis. Dipertanyakan Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu, parenting pertama di tahun ajaran 2024-2025 yang anaknya akan bertahan setahun di PAUD Bismillah seperti itu. Kalau HS insya Allah sampai kelas 6 seperti itu ya. Dan akan ketemu lagi di parenting berikutnya di minimal ya, minimal paling sedikit 3 bulan sekali kita akan kumpul lagi untuk cross check, melihat kembali ya ke belakang apa yang sudah terjadi, kemudian bagaimana solusinya ke depan seperti itu. Nah, sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para ayah dan bunda yang sudah hadir ataupun wali dari Ananda di hari ini. Walaupun belum lengkap, yakinlah dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Itu hadis pertama yang dihafal oleh anak-anak di MI atau di HS. Sehingga keyakinannya gimana nih? Keyakinannya yang on time sebelum jam 8 sesuai kesepakatan, maka luar biasa. Kemudian yang agak molor sedikit berarti ya molor sedikit seperti itu. Artinya nanti silakan hitung-hitung sendiri, karena nanti saya akan sebutkan kenapa harus dihitung-hitung. Saya tidak akan menyalahkan yang terlambat, saya tidak akan menyalahkan yang tidak datang. Tapi ini beruntunglah ibu-ibu dan bapak yang hadir karena sudah Allah pilih ya. Allah pilih, mungkin belum tahu hadir ya sekedar hadir memenuhi undangan, tapi yakinlah setelah saya sampaikan hadis Rasulullah tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah kehendaki dia jadi baik, yang Allah mau dia jadi baik, maka yufaqihu fiddin, didudukkan dia di majelis ini. Bahasa Arab majelis itu berarti tempat yang tinggi. Itu majelis namanya. Kalau orang Arab kalau nyuruh orang untuk duduk di tempat yang lebih tinggi, ijlis perintahnya. Duduklah. Berarti naik lebih tinggi. Maka majelis ilmu dinamakan majelis karena apa? Orang-orang yang di dalamnya akan diangkat derajatnya. Nah ini Pak Bambang pagi-pagi sudah pakai dalil. Yes, karena kita orang Islam. Islam itu sangat teratur. Semua ada dasarnya. Kenapa harus dilaksanakan sholat? Ada dalilnya. Kenapa harus bagaimana bacaannya? Kenapa bacaannya begitu? Kenapa takbir duluan? Kenapa tangan kanan di atas? Kenapa salam ke kanan ke kiri? Kenapa tahiyat tangannya telunjuknya harus nuding? Nah, sehingga itu semua ada alasannya, tidak semerta-merta kemudian diperintahkan untuk beribadah atau kumpul-kumpul saja, tidak. Maka itu semua membuktikan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah bukan buatan manusia. Seperti itu. Nah, baik ibu-ibu dan bapak sekalian, saya izin menyampaikan mungkin beberapa hal akan terulang. Ya, seperti halnya 4 poin yang ingin saya sampaikan di awal. Oke? Tapi ini akan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Robto. Boleh tafassahu fil majalis, berlapang-lapang ya. Maka 4 poin pertama ini akan saya cicil. Ibu-ibu dan bapak. Yang pertama ya, bagi yang punya anak, ini punya anak semua Bu ya, hadir ke sini karena punya anak ya.
kecuali Mbah Kasih ini ngomong cucunya, ya, ngomong cucu seperti itu. Tapi Aldo ini katanya tadi kalau ibu-ibu lain nggak nungguin anaknya, saya nggak ditunggu Mbah katanya. Luar biasa. Berarti Aldo nunggu ibu-ibu meninggalkan anaknya mulai Senin besok. Seperti itu. Jadi Aldo tadi bisik-bisik ke Mbah Kasih, Mbah Kasihnya bisik ke saya. Aldo itu mau ditinggal Pak Bambang, cuman dia lihat ibu-ibu kok nungguin anaknya, maka dia juga pengen ditunggu katanya. Seperti itu. Nah, insya Allah ya, seminggu pertama MPLS sudah selesai, diakhiri dengan parenting hari ini, maka hari Senin depan mudah-mudahan anak-anak bisa lebih mandiri dengan sekolah sendiri seperti yang dinyanyikan mereka setiap pagi. Baik, bagi yang punya anak dan akan punya anak, tolong dengarkan ini baik-baik. Yang pertama, jangan lolos dari 4 hal. 4 hal ini wajib, kudu, jangan lepas. Apa itu yang pertama? Akhlak. Oke, yang pertama akhlak. Akhlaknya akhlak apa? Akhlak mulia. Izin saya tuliskan ke papan tulis ya. Yang pertama akhlak mulia. Nah, ini udah kayak kuliah ya, nggak apa-apa. Yang jelas, ibu-ibu dan bapak harus sadar bahwa kita ini terus belajar. Bukan berarti belajar itu lulus SMA selesai, lulus kuliah selesai, tidak. Ketika justru punya anak harus lebih banyak ilmu, karena kita menangani makhluk hidup, bukan batu. Oke. 4 hal dalam mendidik anak. Oke. 1, akhlak mulia. Nah, yang mulia akhlaknya Bu ya. Akhlak mulia ini apa sih? Akhlak mulia ini bisa lahir dari 1, akidah, 2, syariat. Izin, mohon maaf, izin ya. Ini kelihatan Bu ya. Ini nomor 1, kita nggak boleh lolos. Bagi yang punya anak dan akan punya anak, ini lahir dari sini, Ketika akidahnya benar, lurus, sembah cuma Allah, Tuhannya hanya Allah, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan benar ngelurusinya, benar-benar disembah itu Allah. Ketika adzan datang langsung, ketika dipanggil oleh Allah untuk tersenyum datangin hajatan, dia datang karena itu kewajiban. Ketika ada tetangganya meninggal, dia ikut bantu ngurusin. Nah, berarti ini diantara akidah yang benar. Masuk sini. Syariat ya. Syariatnya ini membuahkan akhlak mulia. Ini buah dari akidah dan syariat. Syariatnya apa? Syariatnya ya sholatnya seperti sholatnya Rasulullah, senyumnya seperti senyum Rasulullah. Kalau sedekah ya seperti cara Rasulullah. Tutup aurat seperti cara istrinya Rasulullah, diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Cara kumpul juga seperti caranya Rasulullah. Alhamdulillah banyak yang datang ya. Monggo Mas Mahfud, silahkan masuk. Ini, yuk Bapak, saya mohon izin. Maka buah yang pertama yang harus kita petik adalah akhlak mulia. Oke? Kalau akidahnya beres, syariatnya beres, maka buahnya ini. Buahnya ini. Ini wajib. 1. Yang kedua adalah Oke. Ada yang anak tentara di sini, Bu? Anak polisi? Atau saudaranya polisi, saudaranya tentara? Mungkin ada ya. Terapkan ini ke anak-anak, Bu. Terapkan militer di rumah. Militer itu bukan berarti setiap pagi harus push up 50 kali. Anak-anak push up 50 kali. Yuk latihan memanah. Sekali-kali manahnya pakai kaki. Gitu kan. Bukan, militer yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah disiplin. Oke, disiplin Ibu. Yang dimaksud di sini disiplin. Oke, ya. Sebelum masuk ke sini, ini biasanya kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak, dikerasin nanti nih. Sebelum masuk ke sini, saya akan jabarkan lebih panjang tentang nomor 1, ya, tentang akhlak mulia. Maka akhlak mulia itu, Bapak Ibu, diharapkan tumbuh dari anak-anak itu karakter pembelajar. Itu yang diharapkan tumbuh dari anak-anak. Mau ibu pontang panting, bapak jungkir balik, ya,
mengharapkan anaknya bisa nulis, tapi kalau rasanya belum dapat, feel-nya belum masuk, itu nggak akan kena. Kenapa kemudian anak-anak sulit sekali untuk mengikuti perintah orang tua? Itu biasanya orang tua merasa paling bisa. Mohon maaf, merasa paling berilmu, merasa usianya tua, kemudian paling berpengalaman. Oh, belum tentu. Banyak orang yang sudah menikah, punya anak banyak, tapi cara mendidik anaknya, mohon maaf, masih jauh dari ketentuan Rasulullah SAW. Masih banyak seperti itu. Nah, sehingga cara bicara, cara mencontohkan, cara ngajak sholat, cara ngajak makan, bagaimana cara menasehati, nah itu sehingga menjadi perhatian kita bersama-sama, ya. Diharapkan anak tumbuh karakter pembelajar. Jadi tanpa disuruh, tanpa diperintah, anak itu penasaran. Anak itu penasaran, akan mencari tahu bagaimana sih belajar seperti itu. Dunia anak-anak ini kan asik sebenarnya ya, bagi yang menikmati. Kadang-kadang orang tua itu ada yang orang tua jahat di luar sana ya. Belum nikah pengen nikah. Ketika sudah nikah pengen punya anak, alhamdulillah dikasih anak. Ketika anaknya lahir jadi beban. Ada, Bu. Alangkah nakal, dari dalam perut bayi sudah tendang-tendang kau nih, keluar majar saya ini. Oh, itu karena apa? Nggak paham ilmunya. Dikiranya jedak-jeduk dalam perut itu sudah menyiksa ibunya. Oh, bukan. Silahkan tanya dokter. Kenapa anak itu aktif? Kenapa kadang nonjol sebelah kiri terus? Di bulan tertentu kenapa sebelah kanan? Kenapa bagian atas, bagian bawah? Itu ada ilmunya semua. Secara psikologi memang sudah ada dibahas seperti itu. Sehingga harus paham. Nah, ketika sudah lahir anak-anak, tentu harus lebih kita pahami lagi, kita arahkan. Mereka gelap dalam rahim, ketika keluar melihat macam-macam. Bagaimana kita mengarahkan mereka? Yang ingin kita tumbuhkan dari anak adalah karakter pembelajar. Jadi keinginan belajarnya itu tinggi, itu yang ingin kita tumbuhkan ya. Nah, sehingga ibu-ibu, kalau sudah tumbuh karakter pembelajarnya, maka potensi yang ada di anak itu akan bisa dimaksimalkan secara luar biasa. Potensi apa? Potensi menghafal ada, menggambar ada, memahami ilmu agama ada, cara dia menafsirkan sesuatu jelas ada. Kemudian cara dia berolahraga fisik itu pasti ada. Fisik, motorik, kinestetik itu kan, itu sudah diajarkan oleh teman-teman dan kita semua waktu belajar sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang jadi arah tujuan kita bareng-bareng. Ya, arah tujuan kita bersama-sama adalah karakter pembelajar yang akan ditumbuhkan di anak-anak. Caranya bagaimana? Ada dua caranya. Perbaiki kapasitas. Apa itu kapasitas? Contoh ini gelas. Dia hanya bisa menampung air ya segini. Kalau diteruskan akan luber tumpah. Berarti kapasitas gelas ini hanya cukup sekitar berapa mili nih? 100 mili. Mana tulisannya nih? Ya, anggaplah 100 mili lah ya. Jadi kapasitas gelas ini hanya 100 mili. Kalau dilebihkan akan luber tumpah. Nah, kita harus memperbesar, memperbaiki kapasitas. Apa itu kapasitas jadi orang tua? Di antaranya kapasitas orang tua adalah siap untuk menampung ilmu lebih banyak. Bahkan belajar kesabaran itu tidak dari guru bisa, dari anak-anak. Seperti itu, dari anak-anak. Jadi saya sedang belajar. Saya ini pribadi yang berusaha mendisiplinkan diri, coba untuk tidak marah sama anak-anak. Saya sedang berusaha, terutama tahun ini saya belajar untuk mulai memperbaiki. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun namanya ya sama saja, saya juga manusia. Ketemu anak yang begini sabar sehari, 2 hari, 3 hari, kadang melotot juga akhirnya. Kadang tinggi juga suaranya akhirnya. Tapi setelah dievaluasi, oh iya ya, mereka ini belum balik. Anak-anak yang belum balik berarti mereka itu masih kekanak-kanakan. Itu sunnah dari Allah. Kok kenapa kita bentak-bentak, kenapa kita marah-marah? Kita yang sudah dihisab, dia yang belum dihisab. Yang sudah dihisab ditanya tanggung jawab, kenapa marah sama yang belum dihisab? Kan lucu. Anak-anak ini kan belum tahu apa-apa nih. Mereka belum balik. Ya sudah segitulah mereka, begitulah mereka. Kita sementara sudah ditanggung jawabkan sama Allah,
kok kita marahin mereka yang belum punya dosa. Nah, itu kan lucu. Seperti itu ya. Nah, sehingga ibu-ibu, itu aja rumusnya. Ketika mau marah sama anak, tahan dulu, kemudian tarik. Oh iya, anakku belum balik. Berarti dia harus tahu begini. Kenapa harus aku marahi? Justru kita yang marah nanti akan dicatat sama malaikat. Oh, marah sama anak. Nanti akan ditanya sama Allah, kenapa kau marah anak? Nggak tahu. Kenapa nggak belajar? Nah, nggak bisa jawab akhirnya kan? Begitu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Satu, kita perbaiki kapasitas ya. Perbaiki kapasitas. Nah, cara memperbesar gelas tadi, ya tadi bergaul dengan orang-orang yang paham, yang setujuan. Nah, saya berharap dengan adanya parenting seperti ini, grup sudah ada, silahkan. Perkara nanti akan muncul bonus bisnis antar wali murid, yaitu udah bonus dari Allah. Karena sering komunikasi dengan siapa gitu kan, akhirnya oh dia punya produk, oh dia punya ini, oh dia punya jasa ini, oh dia punya alat ini, saya butuh. Oh ternyata lumayan ya, bisa menjadi perantara nih, untungnya gede. Ya itu bonus. Yang ingin diharapkan lebih luas adalah bagaimana kita bisa bareng-bareng, yuk kita angkat di 22 anak di PAUD Bismillah ini dan 36 anak di 32 anak di HS, itu kita angkat bareng-bareng sama-sama. Mau anak saya, anak bukan, ya, anak ibu atau bukan, angkat bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan dengan gotong royong seperti itu, nanti orang tuanya yang mungkin tidak peduli sama anak ngelihat, mamanya wong lain malah peduli dengan anak aku. Selama ini aku tidak pernah meluk dia. Kenapa mamanya orang lain meluk dia ya? Apa mau merebut suami saya? Bercanda. Nah, ibu, jadi begitu ya. Barangkali ada orang tua yang harus disentuh lewat situ. Mungkin dari rumah nggak pernah senyum sama anaknya, tapi anaknya tiba-tiba masuk gerbang, gurunya udah senyum, udah nyalamin. Ada orang tua juga yang udah nyalamin, padahal belum kenal. Nah, bisa jadi muncul petunjuk dari situ. Kalau bahasa agama Islamnya, Arabnya hidayah. Bahasa Arabnya hidayah. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, baiklah, kualitasnya diperbaiki. Nah, ini untuk guru-guru yang di luar saya sampaikan juga. Kualitas diperbaiki. Kualitas siapa? Setelah guru bisa kolaborasi, dua kualitas yang selanjutnya adalah guru dan kepala sekolah. Saya juga kena nih. Saya ngomongin diri saya sendiri. Kualitas kepala sekolah dan kualitas guru harus diperbaiki. Untuk apa? Tadi, untuk dapat karakter pembelajar yang kita harapkan dari awal. Supaya kita nggak empot-empotan didik anak-anak. Jadi mereka tuh dirangsang, distimulus bahasanya kan, dimotivasi, disemangati untuk bisa. Nah, itu yang kita harapkan karakter pembelajarnya. Sehingga ibu-ibu sekalian, ini yang saya tuliskan di belakang, akidah dan syariat itu bisa tumbuh kalau anak-anak dilatih kritis. Kalau ada anak nanya, ngapa sih bu harus sholat? Nah, jangan dimarahin. Kau nih sholat baik, nurut tak sama orang tua. Oh, bukan begitu caranya. Justru itu dia sedang mulai kritis, dia pengen tahu sholat itu apa sih? Ya sudah sampaikan nak, sholat itu kalau secara fikih berarti diawali dengan takbir begini, diakhiri dengan 2 salam. Kenapa harus takbir? Ladenin bu, jangan dimarahin. Nanti ya ibu masih masak, nanti insya Allah selesai masak, pak ibu temenin sambil duduk, sambil makan es krim, sambil makan buah, tak jelasin. Harus begitu. Sesabar mungkin. Dulu kita juga kecil mungkin begitu. Kenapa anak bisa nyenyes? Mungkin ada turunannya, entah mbahnya, entah ibunya, tapi nggak sadar kan, tidak menyadari diri, padahal ibunya nyenyes, anaknya nyenyes dimarahin. Gitu. Nyenyes nggak kasar kan ya? Banyak bicara, maksudnya senang bicara bahasa sini ya. Mohon maaf kalau kasar. Sehingga ibu-ibu sekalian dan bapak, anak-anak didorong untuk berpikir kritis, kemudian untuk mandiri. Tugas-tugas di rumah itu coba diselesaikan, dibantu. Ada PR, jangan dikerjain orang tuanya, didampingi. Caranya nih, misalnya
Anak megang buku sendiri, kemudian ibunya megang pena juga, bukunya satu, penanya dua, dipegang anak satu. Ini angka 2. Masih lembut pertama ya, 2. Ayo tulis di situ. Anak masih diem ya. Sini Nana, nah sini. Sini nah. Coba pegang pensilnya sini. Kejadian? Kejadian. Akal anak belum nyampe ke sana Bu sebenarnya. Kita mau ngenalin warna. Hitam. Hitam. Wow, hitam. Letakkan di atas meja. Salah, jatuh. Letakkan di atas meja. Itu lebih kena ke anak Bu. Daripada kebanyakan perintah, belum apa-apa diperintah lagi. Anak-anak belum gerakin pensilnya aja udah perintah lagi. Sebelah sini, geser dikit sini. Jadi anak otaknya nggak nangkep, ya. Otak anak yang memang belum sempurna itu tidak akan menangkap itu karena terlalu cepat ngomong, kemudian perintahnya terlalu banyak. Silakan Pak Evan. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, caranya begitu ya. Pengen kenalin warna, dibikin seru aja. Hitam. Udah nggak usah dikte. Anak apa nak? Hitam. Warna apa nak? Warna apa? Hitam. Coba ngomong hitam. Bukan begitu. Udah omongin aja, kenalin aja dulu. Hitam. Wow, warna hitam. Saya suka warna hitam. Yang paling banyak disebut situ warna apa Bu? Yang paling banyak saya sebut. Oke, saya ulangi ya. Keramik, tripod, handphone, Quran. Jilbab, kaki, Quran. Tembok, pintu, jendela, Quran. Kanebo, rambut, hidung, Quran. Apa yang Ibu ingat? Quran kan? Yang Ibu ingat Quran kan? Kenapa? Karena sering disebut anak begitu. Di sini anak PAUD, anak HS level 1, level bawah ini yang PAUD tidak pernah dipaksa untuk menghafal Asmaul Husna. Kenapa mereka hafal? Tiap pagi diulang. Kami nggak pernah minta anak itu, ayo setoran satu maju-maju, satu-satu. Setiap pagi hafal itu suruh maju satu-satu, nggak ada. Tanya Bu Bike, tanya Bu guru yang lain. Tidak akan ada setoran anak untuk menghafal Asmaul Husna. Kecuali di ujian akhir. Itu pun sebisanya. Tinggal duduk, ayo, ya Allah. Terus, ya Rahman, dibiarin terus sampai mana, dibantu lagi, sambung lagi. Sehafalnya. Nah itu. Oke Bu ya, diulang-ulang. Satu. Baik. Kemudian, banyak-banyak diajak ngobrol anak itu. Banyak-banyak diajak ngobrol. Kenapa ada anak speech delay, terlambat ngomong? Salah satu yang banyak dipakai oleh terapis itu adalah memperbanyak penerapan kosakata di otak anak. Anak speech delay itu mungkin bisa jadi dia kosakatanya sangat kurang yang direkam oleh otak dia. Nah, maka perbanyak. Caranya tadi, ketika anak-anak sedang main pesawat, pesawat terbang, naik. Kita yang membahasakan verbal. Kalau ada anak yang susah ngomong ya, malu-malu, nggak mau ngomong, itu. Kalau anak sedang main, dia sedang begini-begini, nah kita yang ngomong, pesawat goyang, pesawat oleng, tapi jangan terlalu cepat ya. Wah, dia turun. Anak-anak jatuhin pesawatnya, wah pesawat kecelakaan. Jadi kita memperbanyak kosakata yang masuk ke otak dia. Insya Allah itu membantu. Di antara yang dipakai oleh terapis kesulitan bicara adalah seperti itu. Baik, kemudian tugas-tugas itu dibantu untuk diselesaikan sendiri karena mereka ya yang kemarin mungkin baru liburan ya, banyak yang melepas anaknya dengan air mata, mungkin ngantar ke terminal, ngantar ke Singkut, ke bis, ngantar ke bandara, dilepas nangis ya kan. Kemarin banyak kejadian seperti itu orang tuanya, anakku gimana ya di pondok gini. Kenapa? Itu kita yakinkan ke mereka nggak selamanya sama bapak, nggak selamanya dengan ibu. Itu harus tertanam di mereka. Ibu akan mati, bapak akan meninggal. Kamu harus bisa sendiri. Selesaikan. Jangan disuapin terus. Dari kecil itu Bu. Jangan nanti nunggu SD kelas 3, kelas berapa.
takutnya dari TK sampai SD sampai kelas 3 itu kan udah berapa tahun tuh, udah ketanam di otaknya, senang disuapin. Ketika kelas 4 kelas 5 ya manjanya minta ampun, karena sudah bertahun-tahun disuapin terus, karena sudah bertahun-tahun dilayanin terus, mau apa-apa diambilin. Oke, bukan berarti, mohon maaf untuk orang-orang yang memang punya kemampuan secara finansial boleh memanjakan anak, silahkan, tapi harus tahu batasannya. Untuk hal-hal seperti itu jangan dimanjain, karena mereka nggak selamanya dengan kita, karena mereka nggak selamanya hidup dengan orang tua, seperti itu. Oke Bu ya. Nah ini, maka itu nanti akan masuk ke yang ini, kedua, terapkan sistem militer. Tapi nanti saya jelaskan, saya selesaikan yang satu dulu ya. Nah, kita ini Ibu, dalam mendidik anak ada 6 level berpikir. Ada 6 level berpikir. Apa itu 6 level berpikir? Ini biasanya dipakai pendidik. Kalau bicara pendidik, maka semua orang tua harus menjadi pendidik. Baik bapaknya, baik ibunya. Bapak jadi sopir, ibu dan anak jadi penumpang. Bapak harus tahu kurikulum arahnya kemana, beloknya setir kemana, kapan nginjak gas, kapan nginjak rem, kapan nekan kopling, kapan mindah gigi. Nah, orang yang di belakang jadi tanggung jawab sopir. Seperti itu. Nah, sehingga 6 level berpikir yang pertama itu hafalan, rumus-rumus. Bu, dari SD dulu rumus-rumus yang dipakai ada sekarang paling cuman tambah kali bagi ya. Kalau sudah banyak nggak mau bagi-bagi kan? Iya, dari SD yang dia pakai sekarang tuh dagang paling tambah, kurang, kali, bagi. Tapi kalau sudah banyak biasanya nggak mau bagi-bagi. Ini, sehingga Ibu, rumus-rumus itu hanya berhenti di anak-anak kita zaman sekarang. Yang diajarkan ke anak itu level 1. Kemarin saya lihat video, Indonesia ini punya kemampuan berpikir hanya berhenti di level 2. Itu pun banyak nggak lolos. Pertama, itu menghafal. Semua dihafal. Quran dihafal, kemudian rumus-rumus dihafal, nama-nama guru dihafal, nama menteri zaman Pak Soeharto kan dihafal, nama presiden dihafal, nama kabinet dihafal. Itu hafal. Pas masuk yang kedua, apa yang kedua? Tahap memahami. Ini banyak yang gagal. Coba cek anak-anak Bapak Ibu. Sudah hafal rumus, kemudian cek, tak paham nggak nak? Bu, kata bu guru dia hafal, tapi nggak paham. Quran, cek ayat 1 surat An-Naba, paham nak artinya? Enggak. Disuruh ngapal, tapi cerita tentang apa? Oh, mungkin dia bisa nanti. Ya, kalau anak-anak yang level 1, kelas 1 ke bawah atau juz 30 itu saya biasanya menerjemahkannya, mereka kan banyak yang belum bisa baca. Kemudian banyak yang belum bisa mandiri untuk membaca Quran juga. Itu biasanya saya sampaikan dalam bentuk cerita An-Naba itu atau surat-surat yang lain. Sehingga level memahami ini harus sampai kepada anak-anak kita. Oke, setelah hafal dia harus paham. Yang ketiga, bisa menerapkan. Yang dihafal tadi, teori-teori yang dihafal dipakai. Itulah yang nanti dipakai kerja, itulah yang nanti dipakai untuk di dunia sosial. Kemudian setelah itu menganalisa Ibu, Bapak. Yang keempat, anak-anak mampu menganalisa, sudah hafal, sudah paham, diterapkan, kemudian dianalisa. Oh, Sumpah Pemuda kira-kira di tahun berapa ya? Sumpah Pemuda itu, Bu? 1928 ya? 1928. Mereka lahir di tahun itu, apakah masih Sumpah Pemuda itu masih kepake di zaman sekarang? Dianalisa tuh. Anak-anak harus mampu ke sana. Tentunya bertahap ya, di usia sesuai dengan mereka. Apakah Sumpah Pemuda masih kepake sampai sekarang? Coba dianalisa. Lanjut, setelah dianalisa, lalu dievaluasi. Kalau emang masih kepake yang mana? Kalau emang nggak kepake yang mananya nggak kepake? Dievaluasi. Yang nggak kepake dipinggirkan, yang kepake dikumpulkan. Oh, ternyata masih pakai nih Sumpah Pemuda yang dulu sama zaman sekarang. Tanahnya tanah satu Indonesia, bahasanya satu bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru mencipta. Setelah anak bisa mengevaluasi, sudah tahu, oh begini-begini masih dipakai.
Mungkin Sumpah Pemuda ini kalau 2024 harus ditambahin nih tentang teknologi. Misalnya begitu. Nah, itu 6 tahapan berpikir harus kita sampaikan kepada anak-anak, ya. Harus nyampe. Yang pertama, hafalan. Yang kedua, anak kita bahkan harus mampu memahami, kemudian bisa menerapkan, bisa menganalisa, mencari tahu, menganalisa itu cocok apa enggak sama zaman sekarang. Kemudian dievaluasi, mana yang butuh dibuang, mana yang butuh ditambahkan, mana yang harus diperbaiki. Kemudian menciptakan. Nah, insya Allah, ya, insya Allah ini. Kalau sudah seperti ini, maka selesai proses berpikir dia. Quran kan seperti itu ya. Mujizatnya nabi-nabi yang lain itu selesai di benda. Nabi Musa, mujizatnya tongkat. Setelah Nabi Musanya meninggal, tongkatnya nggak pakai, disimpan di museum, sudah beres. Kalau dilihat oleh kolektor, paling berpikirannya itu harganya berapa miliar ya. Kalau dilihat oleh barang antik, ini ada isinya, ada jinnya apa enggak ya? Yang suka barang antik. Itu mujizat nabi sebelum Muhammad SAW. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW luar biasa, tidak akan pernah selesai, akan terus kepakai sampai yaumil kiamah. Kenapa? Karena bukan bentuk benda. Bentuknya apa? Bentuknya teks, bentuknya bacaan, bentuknya ada dalam pikiran. Itu yang harus terus diolah. Pikirannya diajak berantem terus, ya. Oleh Quran, kenapa muncul ayat seperti ini? Siapa yang munculin? Siapa tokohnya? Kemudian kenapa ayat ini munculnya di Mekah? Di otak kita dilatih terus. Dan itu cocok sama zaman sekarang. Kita kalau nggak ada surat beli tanah, nggak terima kan? Yes. Al-Quran sudah ngajarin, Bu. Allah sudah sangat tahu dengan kita di zaman ini. Kita mau beli apa-apa harus ada suratnya, harus ada bukti transfernya. Mau ngelayani orang, mana bukti transfernya dong? Kirim dulu, baru aku kirim barangnya. Itu pun kadang masih ketipu. Ya. Oke, dikit lagi ya. Insya Allah 9:30 paling lama. Insya Allah nggak nyampe. Oke, lanjut. 6 hari di MPLS, di HS ataupun di PAUD. Ada Bu yang anaknya cengeng, yang nangis-nangisan ada? Ada nggak? Ada, kata Pak Martin ya. Cengeng, anakku nangisan Pak, baperan, gampang mewek, pokoknya begitulah ya, sensi, suasana hati dia itu sesuai dengan suasana di luar. Kalau di luar mendung ikut mendung, di luar cerah ikut cerah. Ada anaknya begitu? Ada. Nah, ini Ibu, Bapak, tolong dicamkan baik-baik. Anak yang seperti ini harus kita pahami bahwa mereka itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar. Oke, faktor dari dalam dan dari luar. Nah, faktor dari luar itu hanya membantu saja, membantu, mendorong, menghidupkan hati dia. Ketika sudah kena, dia akan selalu tumbuh sendiri. Balik ke awal tadi, kita ingin tumbuhkan karakter pembelajar dia. Kalau anak pegang pisau, langsung kita bentak, jangan pegang. Bapak beli sepeda baru, motor baru atau mobil baru, tiba-tiba anak seneng, warnanya putih, dikira papan tulis, seret, digaris, langsung empang, langsung dibentak, anak mengkeret, besok-besok nggak mau lagi diajak bapaknya, nggak mau lagi jalan-jalan sama bapaknya, udah hancur hatinya mungkin seperti itu. Nah, kalau begitu caranya, berarti ibu, bapak lebih sayang dengan mobil. Bukan dengan anak. Katanya sayang anak. Aslinya anak tuh belum tahu. Dia hanya melihat putih. Wes papan tulis. Ini aku lihat di sekolahan. Tulis dong. Set. Mobilnya digambar. Nah, ini yang harus kita pahamkan ke anak-anak. Ya. Maka mereka harus dirangsang untuk bisa berpikir ke arah sana. Bagaimana sih bisa paham? Nah, seperti itu ya. Kasih kertas muka, mungkin belikan papan tulis kah, ini mobil, kasih jelas. Adik kalau naik ini kayak kempot, nanti dipoto dari luar, oh nggak bagus kelihatannya, kepalanya nongol dari jendela, ternyata ada garis jelek ya. Bisa sesimpel-simpel itu, nggak usah ribet-ribet. Otak anak belum nyampe, ya, otak anak belum nyampe. Jangan kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang masih memarahinya, ya, masih memarahi. Marah boleh,
nggak ada yang melarang marah, tapi di hal-hal tertentu. Hal apa itu? Contohnya terkait dengan akidah. Kalau sampai adzan nggak marah, terus anak nggak berangkat nggak marah, dipertanyakan bapak ibunya. Sudah apa namanya? Waktunya sholat subuh nggak bangun-bangun, harus keras di sini. Nanti saya jelasin, banyak yang balik ke sini nih. Jam 6 nggak mandi-mandi, keras. Oke? Seperti itu. Dikit lagi. Anak-anak yang cengeng, yang sensi, yang moodnya itu ngikutin luar mendung ikut mendung, luar cerah ikut cerah, maka fokus sama kebaikannya, Bu. Jangan fokus sama yang jelek. Jangan fokus sama yang jelek, fokus sama yang baiknya, kelebihannya. Coba pikir, ada Ustadz Fauzul Azim itu pernah dia ngisi parenting, ditunggu ibu itu, Bu, coba catat, munculkan kebaikan anak ibu apa. Mikir lama, dia mikir, gak ada Ustadz kayaknya, Ustadz. Kelebihannya apa, keunikannya apa, kayaknya nggak ada nih. Payah ibu gitu ya, payah, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Jadi yang diingat oleh ibu itu hanya kejelekan keburukan anaknya. Nah, bahkan Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab, Bu, ya? Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam kerjaannya nantangin orang, Bu. Tiap pagi tuh bangun tidur, naik gunung, naik bukit, teriak, siapa yang pagi ini berani melawan aku? Kelahi, tangan kosong, mau pedang, ayo, katanya. Tapi sebelum datang ke sini, izin sama ibu yang melahirkanmu bahwa kamu nanti akan pulang nama. Itu kerjaan Umar bin Khattab. Dan dia akan menang terus. Kalau kelahi sebelum masuk Islam, dia punya nasihat begini. Kalau ngelihat kelebihan anakmu, catat. Kalau melihat kelebihan anakmu, catat. Karena kita nggak selamanya akan ingat terus. Nah, kalau ibu-ibu ini kan makhluk terkuat di bumi, ya. Makhluk terkuat di bumi. Kalau versi-versi Facebook, TikTok kan begitu. Katanya perempuan itu makhluk terkuat di bumi, katanya. Dan akan selalu ingat kapanpun tentang hal yang menyakitkan dia. Oke, saya lanjutin. Kata Umar bin Khattab, kalau melihat kebaikan anakmu, catat. Kalau melihat keburukannya, delete, hapus, abaikan. Itu Umar bin Khattab yang ngomong, bukan Bambang. Sehingga catatan-catatan seperti ini ayo kita terapkan, ya. Karena kita nggak selamanya ingat dengan anak. Oh, ternyata anakku bisa ngambil piring sendiri jam sekian, ditaruhnya di sini. Ini jadi modal kita untuk memotivasi dia kapan-kapan. Dek, tahu nggak nih, Bunda pernah punya catatan loh. Dikasih gambar senyum, misalnya ditempelin apa gitu kan, stiker. Nih, Bunda kasih hadiah untuk kamu, plak. Kamu pernah loh naruh piring sendiri. Dia akan mikir nanti, otaknya akan terangsang ngelihat gambar senyum, ngelihat tulisan, mendengar omongan bundanya yang baik-baik. Oh iya ya, besok-besok dicoba lagi deh naruh piring sendiri, apa-apa sendiri. Kita kadang kan fokusnya begitu, apalagi pagi-pagi pasti perang dunia iya, apalagi yang punya anak 2. Maka saya salut dengan Mas Wahyu nih. Anaknya laki-laki semua, baru satu ini dapat perempuan. Luar biasa. Bu Ati itu di PAUD Bismillah termasuk guru yang paling sabar. Kami harus belajar banyak sama Bu Ati. Bagaimana cara mendidik anak yang 3-tiganya adalah laki-laki. Untung sekarang 1 alhamdulillah sudah di Jawa, tinggal 2. Tapi luar biasa yang 2 itu. Sama aja. Nah, anak-anak yang seperti itu, anak itu nggak ada yang nakal sebenarnya, Bu. Nakal itu cuman apa ya? Keinginan yang belum ketemu pintu keluar. Itu nakal. Jadi dia punya keinginan, cuman belum ketemu pintu keluarnya kemana nih. Nah, orang tua lah yang harus membantu cari pintu keluar. Dia tuh menaik pohon itu kita anggap nakal kan? Main becekan dianggap nakal. Terus mau kemana lagi? Mau ke rumah, bapak nggak ada, kerja. Ngajak ibu main, sibuk main HP sendiri. Jadi akhirnya anak keluar dimarahin. Bingung anak. Maka kata Ibu Eli Risman, mainan terbaik untuk anak balita itu adalah tubuh orang tuanya. Tubuh orang tuanya. Kuda-kudaan, kejar-kejaran, lomba lari. Rasulullah udah besar aja lari sama istrinya. Lomba lari. Pertama beliau kalah. Pertama beliau kalah.
Kemudian yang kedua dia nggak mau ngalah, menang. Oh, akhirnya seru kan, gendong-gendongan sama cucunya sama anak kecil. Siapa yang duluan datang kepadaku, aku kasih hadiah. Oh, anak-anak ramai, ngerangkul Rasulullah, kasih hadiah beneran, nggak cuma ngomong, gitu kan? Nggak mudi gitu kan, seperti itu. Nah ini yang perlu kita terapkan ke anak-anak, Bu ya. Dan mohon maaf saya sampaikan sempilan sedikit. PAUD Bismillah, HS Bismillah ini katanya di luar terkenal dengan sekolah elit, sekolah mahal. Banyak omongan seperti itu. Itu dari 3 tahun 4 tahun ke belakang sudah masuk ke telinga kami. Alhamdulillah, berarti didoain. Padahal kalau ngelihat SPP-nya sama dengan di luar, kecuali mungkin yang HS. Wajar karena kami swasta. Swasta nggak nerima bantuan dari pemerintah dibandingkan sama negeri. Ya wajar, kata orang, wih mahal ya 250 bayar di sini MI-nya. SD dong gratis, ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman yang saya nggak habis pikir, kenapa mereka kemudian ketika ada kesulitan di sini nggak mau ngomong. Harusnya ngomong, insya Allah kami nggak pernah ngusir murid. Silahkan keluar, tidak, karena kamu nggak mampu bayar, tidak. Tapi ketika ada masalah, Pak, izin bulan ini saya nggak mampu. Hanya ada sekian. Yang penting ngomong, cuman komitmen. Jangan mau ngakalin kami ya. Saya bisanya begini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini enggak, di dalam nggak diselesaikan, ditanyain goleng-geleng terus. Ketika keluar kemana-mana, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kami dianggap berwibawa. Kita yang ada di Yayasan Samsul Aulia ini dianggap berwibawa. Kenapa? Karena mereka nggak berani bicara depan beraninya di belakang. Berarti kita dianggap berwibawa oleh mereka. Mereka nggak berani depan kita. Itu aja sih, saya mah simpel. Tidak ambil pusing. Di sini punya murid sendiri, di luar ada muridnya sendiri, ya silahkan. Yang tahu kualitas akan melihat mana yang akan terbaik untuk anaknya, seperti itu. Oke. Lanjut, itu 9 saja supaya kita bisa memfokus ya. Ibu-ibu nanti dan bapak kalau dengar omongan begitu dari luar, tolong jangan ditanggapi. Kalau mau bicara dengan kami, bicara dulu. Pak, di luar ada begini-begini, Bu, di luar ada begini-begini omongan. Bener nggak sih? Nah, kita diskusi dulu. Nah, nanti yang disampaikan ke orang itu, tolong yang kita diskusikan. Hasil diskusi seperti itu. Jangan dijawab sendiri ya, takutnya salah nanti. Karena kita punya program. Baik, Umar bin Khattab tadi ya, kalau melihat kebaikan anak catat, kalau melihat keburukannya hapus. Terakhir, penjelasan dari nomor 1, tidak ada anak nakal, yang ada adalah jeritan hati anak atau keinginan anak yang belum ketemu pintu keluarnya. Oke, atau dia itu potensi yang belum kelihatan buahnya. Anak ini punya potensi kecil-kecil nih, cuman belum kelihatan buahnya. Nah, kitalah yang memupuk supaya muncul bunga, muncul buah, menguatkan akarnya. Oke, saya akan balik ke sini ya. Terakhir. Nih, akarnya di sini, Bu. Bapak, akarnya di sini. Ini kuatin. Ya, banyakin akarnya biar cengkramannya kuat. Ketika dilepas keluar, mondok di luar, dia sudah nggak goyang lagi. Kita nggak khawatir lagi. Kita lepas jauh-jauh, insya Allah sholatnya sudah tepat waktu. Insya Allah ngajinya sudah nggak diperintah lagi. Insya Allah sama yang lebih tua manut. Saya seneng alumni PAUD kemarin banyak yang main kalau di jalan, Pak, walaupun nggak assalamualaikum, tapi ada juga yang assalamualaikum Pak, Pak Bambang, 3 macam. Pak, assalamualaikum Pak Bambang. Ada yang datang ke sini, nggak saya panggil, duduk datang. Kali lebih tinggi dari saya anaknya, alumni sini. Nah, saya senang, berarti orang tuanya benar-benar mujahadah di rumah untuk mendoakan anaknya yang sedang jauh. Kemudian di sana pun gurunya insya Allah saya yakin bagus-bagus memperjuangkan anak seperti itu. Nah, jadi kami pengennya seperti itu, Bu ya. Ini karena saya ingat Pak Yai yang almarhum, kata beliau, 1 hari di Pondok Arisalah, waktu di Ponorogo, saya alhamdulillah sudah ke sana lagi kemarin, setelah 20 tahun baru datang lagi ke sana. Nyesel banget sebenarnya, datang Pak Yai sudah meninggal. 1 hari di Arisalah, Ponorogo, kata beliau, itu sudah saya anggap santri. Baru masuk, nggak betah, sore pulang, sudah saya anggap santri, kata beliau. Dan sampai beliau, kalau Arisalah ini nggak ada muridnya, 1 orang saya ajar.
akan saya tetap ajar. Pernah diintip, Bu, tahun 82 pertama kali mendirikan pondok, muridnya cuma satu, yang lain nggak ada yang datang, nggak masuk, entah halangan apa. Tapi ngajar itu seperti ngajar anak 50, Pak Yai itu. Diintip sama guru yang lain, dilihat kan dari jendela. Kayaknya banyak santrinya nih, pas diintip cuma satu. Tapi semangat beliau ngajar, teriak-teriak seperti ngajarin anak 50 anak. Nah, seperti itu ya. Jadi saya harap kita sama-sama yuk. Baik. Nah, nih. Ini kita selesaikan yang ini. Halo, Ibu, masih siap? Tepuk satu. Coba anak-anak kalau tepuk satu, prok, ngek. Ibu-ibunya bisa ya. Tepuk satu. Tepuk dua, prok, prok, ngek, ngek. Sesuai jumlahnya. Mau saya ajak nyanyi. Kalau di apa namanya, di sekolahan-sekolahan lain, kumpul begini ini ditunggu-tunggu sama wali murid. Kenapa? Karena disitulah saat momen-momen bisa apa namanya, bisa tadi pijit-pijitan dengan orang tua lain, bisa saling tukar informasi, bisa melepas penat di luar. Kalau seperti Pak Epan, saya yakin Pak siapa? Bukan Pak Mahfud, siapa? Pak Mul. Nah, ya, beliau orang Korwil. Saya juga kemarin pangling. Siapa ini ya? Pernah kenal, Mas? Kerja di mana ngajarnya? Saya orang Korwil, Mas. Oh iya tuh. Tahu Korwil, Bu? Korwil Pendidikan, koordinator wilayah pendidikan untuk Nibung, itu salah satunya beliau. Nah, berarti beliau tuh masuk sini akan memantau kami. Gitu ya, oke. Insya Allah dipermudah kita kerjasama ya, maksud. Saya juga kemarin jauh-jauh dari SP 9 ngapain ke sini? Sampai orang Korwil lagi loh. Apa nggak sekolah negeri gitu kan dalam hati? Enggak, Mas. Saya lihat di sini ya serak aja katanya. Ada yang saya cari, kata beliau. Di antaranya agamanya. Gitu. Ada yang dicari. Yang dicari beliau ada di sini. Nggak tahu. Beliau mau nambah istri 2 atau 3, nggak tahu saya. Bercanda, Mas. Saya ini mukanya serem, cuman hatinya Hello Kitty. Baik, di sini, balik ke sini ya. Terapkan militer di rumah, Ibu, Bapak. Yang saya sampaikan tadi bukan berarti harus push up 100 atau 50 kali setiap pagi, bukan. Memanah dengan kaki, kemudian lompat jungkir balik 60 kali, bukan. Bukan itu yang dimaksud militer. Disiplin. Disiplin itu keras. Keras. Sama anak keras. Subuh jam 5 bangun, titik, udah. Sholat, titik, itu namanya keras. Setengah 6 mandi, titik. Sekolah, titik, itu namanya beda keras dengan kejam. Keras belum tentu kejam, lembut pun bisa kejam. Pilih mana Bapak Ibu? Tak tonyo mukanya atau tak hina bapaknya? Oh, jangan menghina bapak deh. Pilih tak tempeleng atau tak ludahin mukanya? Pilih diludahi. Ngan gale. Tapi kalau pilihnya cuma 2 itu, milih tempeleng atau milih diludahi? Diludahi itu perkara martabat loh. Lebih sakit. Depan umum cuh. Mukanya cerot, leler gitu. Iya, diludahi itu perkara martabat. Harga diri, lebih sakit. Lembut padahal kan? Mana ada ludah yang keras? Nah, ini. Jadi keras itu belum tentu kejam, tapi kejam lembut itu bisa jadi kejam. Contohnya tadi. Oke? Harus keras. Sholat, titik. Sama yang tua nurut, titik. Berangkat sekolah, sampai sekolahan salim sama Pak Guru, Bu Guru, titik. Nggak ada tawar-menawar. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus. Tiang bendera kalau nggak keras nggak berdiri bendera itu. Nah, oke, keras itu, bukan kejam. Beda keras dengan kejam. Rubah satu ini saja, Ibu. Ubah satu ini di rumah, maka rumah Bapak Ibu akan mendapatkan perubahan besar, insya Allah. Oke. Kadang-kadang kita itu kerasnya mirip-mirip ke kejam. Kerasnya mirip-mirip ke kejam. Nanti kita belajar lagi lebih banyak ya. Baik, yang ketiga,
ajari anak akuntansi. Kok jadi O loh? Oke, 4 hal yang nggak boleh lolos ketika mendidik anak. 1, akhlak mulia. Yang kedua, terapkan militer disiplin di rumah, keras bukan kejam. Yang ketiga, akuntansi. Ajari anak hitung-hitung, bukan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, bukan. Hitung-hitungan bukan berarti juga kutil, namanya terlalu perhitungan, bukan. Dikit-dikit aku loh mengambil makan kamu 3, balikin 3. Oh, bukan begitu. Yang dimaksud hitung-hitungan di sini adalah nek aku ngene, Bu Guru piye yo? Kalau aku ke situ Pak Guru nanti gimana ya? Nek aku ngene, mamaku piye yo perasaannya? Kalau aku melakukan ini, bapakku gimana ya perasaannya? Kita harus pahami itu. Untung-untung anak bisa apa? Bisa hitung-hitungan bisnis. Nih. Ada anak SMP taunya kartu ATM, mak ambil dong, kan tinggal gesek. Anak itu hanya tahu itu mesin isinya uang, mamanya tinggal gesek, bapaknya tinggal gesek. Dia nggak tahu perkara sebenarnya kan ada saldonya apa enggak. Masalahnya kan itu sebenarnya, ada saldonya apa enggak di ATM itu. Anak itu taunya, mak itu ATM, gesek dong. Ngirim kok bulan ini kurang, kok bulan ini ngirimnya cuma segini, itu ATM, gesek dong. Berarti di sini nggak lolos dia, disuapin terus. Dia nggak tahu bahwa ATM itu harus ada saldonya. Oke, seperti itu. Ajari. Nah, hari ini kamu boleh beli es krim ini, tapi besok-besok tolong dipertimbangkan. Kamu nggak selamanya sama bapak sama ibu. Mulai hari ini silakan belajar sinau kerja. Silakan belajar kerja, belajar baik-baik supaya kamu bisa beli sendiri kapan-kapan. Itu namanya akuntansi, hitungan bisnis. Tapi orientasi sebenarnya tumpuannya bukan materialistis, bukan. Dikit-dikit dihitung pakai duit, dikit-dikit pakai duit, melangkah selangkah minta duit, kerja baru ngangkat 5 bata minta bayaran, bukan. Anak-anak dimintain, Bu, aku kan sudah naruh piring di tempat cucian, mana hadiahnya? Nah, ini salah di sini berarti. Hitungan bisnisnya salah. Ya, hitungan bisnisnya salah. Oke, yang kita mau adalah ketika dia melakukan itu, perasaan ibunya gimana? Kalau sudah perasaan ibu, perasaan bapak, berarti perasaan Allah mainnya. Ibu senang, insya Allah Allah ridho. Bapak ibu ridho, Allah ridho. Seperti itu. Ini yang harus kita hilangkan. Oke, syukur-syukur dia punya hitungan bisnis. Yang penting adalah hitung-hitungan, bahasa Arabnya muhasabah. Dia harus ngitung, kalau saya begini gimana, kalau saya begini temanku kayak mana ya. Terakhir ini IT. Tahu IT, Bu? Teknologi. Syukur-syukur bapak ibu anaknya jadi programmer. Syukur-syukur. Karena semua dari tidur sampai bangun tidur lagi, semua yang nipu kita itu programmer. Yang ngacak-ngacak kita itu di sini. Yang bikin ini, ibu tahu? Tujuan besarnya bukan hanya untuk mempermudah kehidupan. Tujuan besarnya merusak warga dunia. Bukan Elon Musk, Steve Jobs. Steve Jobs yang punya Apple. Ibu ada yang handphonenya Apple? Ada ya. Bu Guru juga ada, Masya Allah. Pak Kepala sekolahnya handphonenya masih begini. Gak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat. Oke. Aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ini, Bu, ini yang standar. Tapi lebih banyak yang di-download di luar ini untuk anak-anak. Oke? Lebih banyak nih download di luar ini untuk anak-anak. Kenapa? Steve Jobs yang bikin Apple, yang punya perusahaan Apple, tujuan kami membuat Apple, handphone semahal itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bukan untuk dipakai setiap waktu. Dia ngomong begitu depan umum. Kalau kamu dikit-dikit pergi ke WC bawa handphone, kerja ketinggalan handphone lebih pening daripada ketinggalan dompet. Karena semua ada di sini, data di sini, link-link ada di sini, semua aplikasi ada di sini, itu lebih pusing. Bapak-bapak juga mungkin ada di luar sana, ketinggalan rokok lebih mending daripada ketinggalan HP. Misalnya begitu kan? Apalagi yang main slot. Naudzubillah.
Insya Allah kalau di sini nggak ada, saya yakin. Masuk ke sini rontok semua. Yang jelek-jeleknya, biar nular ke saya yang baik-baiknya. Nah, ibu-ibu seperti itu ya. Sehingga Elon Musk lagi. Elon Musk yang punya Tesla ya, listrik. Steve Jobs ngomong begitu. Dibikinnya Apple itu untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan untuk dipakai setiap waktu. Nah, setelah itu, kemudian Ibu, terakhir, hati-hati, sekarang zamannya IT, semua serba digital, semua akan didigitalisasi, ya, mulai dari uang, sudah mulai guyur, ada uang digital kan, dari beberapa tahun yang lalu sudah ada uang digital, OVO, Dana, dan segala macam, itu sudah ada, hati-hati. Yang saya sampaikan di wisuda kemarin, Steve Jobs sudah lewat. Elon Musk, pemilik Tesla, pemilik perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia, ada di Prancis. Itu beliau sedang punya proyek Starlink. Starlink itu nanti akan mungkin, pertanyaan besarnya adalah apakah tower yang di belakang rumah Pak Kades itu akan mati berdiri, artinya nggak akan kepake lagi. Dengan munculnya produk baru dari Elon Musk, produknya sebesar ini, setinggi ini, kira-kira itu akan dipasang di seluruh dunia. Di atas akan mengelilingi bola dunia, bumi akan dikelilingi oleh satelit buatan perusahaan Elon Musk, dikelilingi. Itu nanti akan muncul namanya bukan 4G lagi, 5G. Kemarin saya ngecek ke teman yang ada di Semarang, dia sudah ada muncul di handphonenya itu 5G. Berarti sudah masuk. Dan saya cek lagi ke teman yang pinter IT, Starlink sudah ada ternyata di Indonesia. Starlink sudah ada di Indonesia. Cuman sinyal Starlink itu bisa masuk ke Indonesia kalau di Indonesia ada terminalnya. Ada kayak parabola besar itu yang nangkap receiver. Itu. Tujuannya apa? Tujuannya semua akan untuk total kontrol, untuk mengendalikan secara total makhluk yang ada di bumi ini. Yang berpikir hanya mereka, sekelompok orang saja, yang lain harus jadi pekerja. Kapan saya sampaikan ketika di wisuda itu ada namanya Rockefeller Foundation, mungkin yang masih ingat. 1930, tahun segitu, dia sudah bikin rencana begitu, Bu. Biarkan yang mati-matian berpikir, merancang itu semuanya mereka, kemudian seluruh sisanya makhluk bumi ini, manusia, akan dikontrol total oleh mereka. Semua digitalisasi. Uang akan hilang nanti pada masanya. Dan sudah bukan diramal ya. Rasulullah pernah ngomong, nanti akan kembali di zaman uang itu tidak ada, yang hanya berlaku dinar dirham. Saya sempat menggerakkan waktu itu, pernah buka tahun berapa saya lupa, yang mau bayar SPP di PAUD Bismillah atau HS silahkan pakai dinar dirham, kami terima. Nggak ada yang pakai. Nggak jauh dari itu, tapi alhamdulillah Ayah Faris anaknya Mas Mahfud beli dinar, Ihsan beli dirham, beli dinar juga, Bu Tris beli waktu itu. Uang emas ada masuk ke sini waktu itu, asli 24 karat uang emas, itu yang uang asli. Kalau yang uang kertas itu bukan, Bu, itu sihir tipuan. Disobek laku, karena itu bukan uang. Kalau koin dirham dinar, perak sama emas, mau dipecah berapa ribu, dijual laku, tetap laku. Itu uang yang asli. Nanti pada zamannya akan kembali seperti itu. Tidak ada yang laku kecuali emas dan perak. Makanya mereka mati-matian ngumpulin itu. Semua akan didigitalisasi, tiba-tiba jalan semua serba listrik, kita tergantung nggak ada listrik, pelan-pelan pom bensin pelan-pelan akan dihilangkan, kabar-kabarnya Pertalite akan dihilangkan digantikan Pertamax. Empot-empotan kita ya. Kemarin aja premium sudah hilang kan, ini kabarnya akan dihilangkan Pertalite, kita harus beli Pertamax. Memang pelan-pelan digiring semua ke listrik. Ketika sudah ke listrik tergantung sama PLN. Ketika sudah tergantung sama PLN, listrik itu butuh namanya internet. Sekarang sudah ada mobil yang serba internet. Di Cina sudah ada mobil tanpa sopir. Taksi tanpa sopir sudah ada sekarang. Tinggal pesan tujuan mana, dari mana, jemputnya di mana. Klik, datang mobilnya, gak ada sopirnya, mobil hantu. Bukan, semua dikendalikan pakai internet.
Bu, percaya, selamat, yakin. Coba pikirin. Kita naik mobil gak ada sopirnya, siapa yang ngendaliin? Di kantor. Suka-suka dia kan mau belokin kemana? Suka-suka dia kan pas di jurang mau dijatuhin. Ini, Ibu. Saya mulai senang dengan hal seperti ini karena memang arahnya sedang ke situ kita sekarang. Ya, arahnya sedang ke situ. Hati-hati. Anak-anak pegang ini hati-hati. Oke? Mungkin yang alasannya cuman biar anteng, biar tenang. Oh, hati-hati. Ini muncul masalah justru antengnya anak dengan HP muncul banyak masalah. Narkoba itu cuma 4 bagian otak yang rusak. Kalau ini 5. Total di kepala ini ada 5. Kiri, kanan, depan, tengah, bawah, belakang, sini. Semua data itu disimpannya di sini, Bu. Ibu ngapain, kemana, rasa pedes, rasa apa, pernah ngerasain apa, sakit hati, bahagia, kesimpannya di sini. Alam bawah sadar. Tiba-tiba muncul, nah itu dari sini berarti. Otaknya kecil, yang besar itu kiri kanan. Otak depan, otak tengah, otak belakang. Bahasa ininya, bahasa medisnya saya kurang hafal. Ada neokortex gitu kan? Ada neokortex dan segala macam. Nah, itu 5 bagian otak rusak semua gara-gara ini. Apalagi nanti muncul 5G, itu luar biasa. Merusak betul. Sel-sel tubuh dilemahkan. Sehingga imun, yuk jaga baik-baik. Kenapa anak zaman sekarang tidak seperti zaman dulu? Karena mainnya ini. Mahal mana mainan dulu dengan mainan sekarang, Bu? Iya. Boleh punya uang, boleh, tapi hati-hati. Terakhir, saya tutup. Ibu jangan marah, bapak jangan ngambek kalau anaknya rusak gara-gara handphone. Pertanyaannya, siapa yang beliin HP? Bu, jawab, Bu. Yang beliin HP siapa? Orang tua. Yang isi datanya siapa? Yang ngasih ke anak siapa? Yang installin pertama kali hack game siapa? Ya udah nikmatin dong harusnya. Anak rusak dinikmat, itu kan yang ibu bapak mau. Bener? Enggak, kalau kita sadar sekarang enggak kan? Jadi ada orang tua tuh aneh. Dia yang ngasih handphone, dia yang beliin, dia yang ngisi segala macem, dikasih ke anak, giliran anaknya rusak marah-marah, main HP terus, mulai mataku, akhirnya beli kacamata, duit dakate, paham? Kau nih anak diem aja, mungkin otaknya mikir, yang ngasih sapo mak, yang beli data sapo mak. Kalau dia bisa ngomong begitu kan? Ya Allah karim, Allah Akbar. Cukup, saya kira seperti itu dari awal itu, yang 4 poin, tolong kita terapkan bareng-bareng. Kami sedang punya program, Ibu. Ini sudah kami rancang sebelum masuk sekolah. 3 bulan pertama anak ini akan kami genjot. Makanya kenapa ada bu guru yang datang ke bawah pohon hanya untuk nyalimin anak. Oke? Mungkin tahun kemarin sangat jarang terjadi. Tahun ini saya minta ke guru, ayo 3 bulan pertama kita berjuang. Datengin. Kalau ada anak yang mau dipanggil, panggil. Ada Mbah Kasih rela nganterin Aldo, dipanggil nggak mau, didatengin nggak mau salam, Mbah Kasihnya datang ke guru. Ayo Do, salam juga akhirnya. Kami pengen 3 bulan pertama anak-anak salaman supaya kepake di rumah. Kemudian sendal tersusun rapi, sepatu rapi. Akan kami rewelkan anak-anak. Makan seperti itu. Kemudian masuk ruangan harus ketok dan salam. Kalau nggak salam, keluarin lagi. Masuknya ulang, salam lagi. Dari mana saya belajar ini? Ketika saya dapat ini di Pagar Alam, di sekolah Al-Azhar Kairo. Waktu itu mereka belajar ini dari Jepang. Nah, alhamdulillah saya belajarnya ke Pagar Alam, nggak jauh-jauh. Mereka belajar disiplin itu langsung ke Jepang. Dikirim duit sama yayasan, berangkat semua, terbang ke Jepang. Di Jepang, anak kelas 1 dan kelas 2 SD, apalagi TK ya. Jadi TK, SD, kelas 1, 2, itu nggak ada belajar babi bu, tati itu. Nggak ada. Apa yang dipelajari? Arigato. Ada teman jatuh, ditolong. Terima kasih ya, arigato. Saling. Itu yang diajarin. Ketemu guru. Jadi 3 bulan pertama di Jepang itu karakter yang dibentuk oleh mereka. Nih, tujuan kita pertama tadi apa? Karakter pembelajar. Nah, setelah mereka pulang, oh iya diterapkan. Di Pagar Alam salah naik, ada 2 tangga. Ini
tangga naik, ini tangga turun. Ternyata naik dari sini, turun anaknya, dijemput, nak turun, naiknya sebelah sini. Salah, kata gurunya seperti itu. Sehingga, ayo ya Bu ya, saya maksudnya nyampein ini, minta tolong 3 bulan ini kita berjuang bareng-bareng. Oke? Mudah-mudahan bulan keempat, kelas 2 dan seterusnya anak ini sudah mudah diatur. Bapak Ibu, minta tolong ya. 3 bulan ini, mulai Senin depan kita hitung, sampai 3 bulan, 90 hari ya, 90 hari, tanpa libur, walaupun hari Ahad, hari Jumat, nggak libur, karena akan tetap praktek di rumah, salaman tetap di rumah, nyusun sendal tetap di rumah, makan, biasakan makan sendiri. Ibu-ibu mulai nyicil ya, yang biasa nyuapin anaknya, di ecer dikit-dikit, ya, dicicil dikit-dikit supaya anaknya coba nyuapin. Misalnya total 5 suapan, anaknya paling enggak 3 suapan nyuap sendiri. Seperti itu. Yuk kita bareng-bareng. Ini juga saya terus gencarkan ke guru-guru. 3 bulan ini, ayo kita sama-sama. Mudah-mudahan bulan keempat kita lebih ringan jadi anak-anak. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang Sidi Prayitno. Terima kasih Pak. Saya yang Pak. Ya, ini